Pertama, breaking strength yang maksimal. Jadi memang benang kuat, tidak gampang putus. Yang kedua, tadi yang terakhir kita bahas, kekuatan simpul atau knot strength yang maksimal. Yang ketiga, Anda bahagia memancing, tapi ketika pulang ke rumah dijamin Anda rudet. Akhirnya mancing lagi. Akhirnya mancing lagi untuk mencari kebahagiaan. Alah bener aja. Terima kasih juga kepada Nidia Fishing ya. Oh iya. Yang sudah memberikan. Tuanku yang mulia, Nidia Fishing. Yang sudah Aduh. mancing untuk teman-teman pemancing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erwin Seralaut tentunya. Nah, di kesempatan kali ini saya kebetulan lagi berada di tokonya Nidia Fishing ya. Nih, lihat. Ini barang-barang alat-alat mancing, terutama mungkin di laut ya. Tetapi juga untuk di freshwater juga banyak tersedia ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicek, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang santai lah. Karena banyak kemarin di kolom komentar yang menanyakan, Bang pakai senar apa, terus juga apa sih senar untuk galatama lele yang bagus gitu kan. Nah kebetulan saya punya tetangga bukan tetangga ya, penggagas mancing yang mungkin sudah tidak asing lagi di para pecinta mancing ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Saya persembahkan di malam hari ini, alhamdulillah bisa bertemu ya, bisa bersilaturahmi. Saya kenakan, ini dia Kang Haribuana ya, dari Duraking. Tetangga. Asli. Jadi buat teman-teman yang mungkin Sukabumi Connection. Jadi mungkin udah sering lihat lah ya, Duraking udah tidak asing lagi. Ini ada jersinya, ada jorannya, ada kail, ada senar. Nah kebetulan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk galatama lele aja dulu ya. Karena kalau kita bahas semua Kang, mungkin harus berpuluh-puluh episode ya. Oh, beratus ya. Dan mungkin butuh durasi yang sangat panjang. Nggak apa-apa, saya di channel Seru Laut. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kapan nanti itu bebas. Dolar kuning. Nah, jadi begini kan. Kemarin sempet banyak yang tanya ke saya gitu kan. Bang, sebetulnya senar yang cocok untuk galatama itu seperti apa gitu kan. Kemudian apa yang senar yang kuat gitu kan. Nah, kebetulan saya juga kemarin sempat pakai yang salah satu produk Duraking yaitu Enigma ya. Ini Enigma. Dan ketika saya membeli ini, terus terang saya juga agak sedikit bingung ya, karena ternyata Duraking itu hampir berbarengan mengeluarkan 4 merek ya. Banyak, lebih dari Ya, 4. yang Tapi kalau ini. untuk barengan ini, Ya, barengan ini. Jadi anggaplah kalau misalnya kita memang ada launching kemarin seri benang-benang untuk game di kolam, pon game istilah kita. Dan memang ada 4 seri langsung. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, jadi begini kan, kalau di Galatama itu kan malah ada di daerah Jawa sana, bilang juga ke saya bahwa Galatama di sana itu memerlukan kualitas joran yang bagus dan senar yang bagus, karena berbeda jauh sekali dengan di Sukabumi. Kalau kita dapat ikan ada yang nyerok, di Jawa itu harus diangkat. Saya juga sampai heran, harus diangkat baru sah gitu, tidak boleh diserok gitu kan. Otomatis memerlukan senar yang mungkin bisa dibilang kuat ya gitu. Nah dari keempat yang tadi saya bilang, yang pertama ada Duraking Enigma ya, kemudian ada ini Fastline, kemudian juga ada Duraking Premier, kemudian yang terakhir ada Wizard. Tapi masih banyak banget. Ada apa lagi kan selain ini yang 4? Kunjungi aja website ke Duraking atau PM Haribuana aja. Kalau nanti lebih bakal terlalu panjang kalau kita cerita Ya, itu. bisa ikut di Facebook ya. Bisa Beliau di kebetulan Facebook aktif sekali di Facebook dan sering mengadakan kemarin ya, video apa itu namanya kan? Saya bikin ada program kelas mancing. Kelas mancing ya. Kelas mancing. Nah, cocok banget nih buat kita lah pecinta mancing, sedikit banyak belajar gitu kan. Karena di sana saya lihat bintang tamunya gak sembarangan loh. Gak sembarangan, benar gak sembarangan saya lihat. Dari mulai Kang Bambang Bambang siapa itu?
Nur Bambang ya, Nur Bambang. Satria Nur Satria Nur Bambang, Bambang. host mancing Kemudian- liar. Betul itu teman mancing lama. Iya. Dan memang kita sama-sama bareng mancing di Bandung. Dia jadi host mancing liar, saya mancing liar. Mancing gitu. liar. Ketemunya di kelas mancing. Mungkin- gitu. Nah, langsung saja ya. Untuk sebelum kita berbincang-bincang yang lain, kita ke pokok utama dulu lah, Kang. Nah, ini ada 4 senar ya. Ini dan harganya hampir sama, gitu Relatif kan? sama. Relatif sama Beda ya. dikit lah. Beda dikit. Tapi kenapa bikin 4 merek gitu? Apa yang membedakan dari keempat senar ini? Kita coba fokus dulu ya. Tadi kan sempat ada di pembukaan Ewing bilang saya manggilnya Ewing karena tetangga. Iya, tetangga dengan Eh, CS. ada pertanyaan seputar mancing galatama lele. Kalau berbicara galatama ini adalah satu teknik mancing di kolam yang memang unik ya, unik dan butuh fokus. Sehingga sebenarnya tidak hanya untuk di galatama, di teknik mancing apapun kualitas produk tentunya sangat menentukan. Apalagi di galatama, karena ketika misalnya narik induk putus, bukan hanya kehilangan ikan, tapi kehilangan amplop. Dan kadang-kadang itu lebih besar. Sakit. Sebagai udah kelihatan ya. sesama pemburu amplop, saya pemburu amplop. Pemburu amplop. Saya jujur aja saya suka juga main galatama dalam tanda kutip bukan iseng ya, tapi ya menyenangkan juga kok tarik ikan besar tanpa harus jauh-jauh kemana-mana gitu kan. Makanya mancing galatama apa sih yang dibutuhkan produknya? Kalau produknya harus bagus, tentunya harus bagus karena selain dari kekuatan, kenyamanan pun sangat berpengaruh gitu ya. Sekarang kita fokus di galatama lele. Rata-rata galatama lele itu mancingnya malam. Ya. Umumnya, walaupun ada mungkin beberapa kolam yang memulai sessionnya atau game mancingnya itu di siang hari, tapi biasanya sampai malam. Dan umumnya karena lele itu nokturnal, ikan yang aktif di malam hari, dia bakal lebih galak makan di malam hari. Itu situasi pertama. Galatama lele itu umumnya malam hari, umumnya ya saya bilang semua. Yang kedua, karena konsep galatama ikannya rata-rata agak lumayan besar. Betul. Kalau di beberapa kolam di Bandung ya, walaupun saya orang Sukabumi, saya udah agak jarang pulang ke sini gitu. Jadi belum pernah saya jujur aja belum pernah mancing galatama lele di Sukabumi. Nanggi nunggu diajak Ewing ya. Oke. Jadi di Bandung tuh rata-rata satu kolam tuh ikannya tuh bisa sampai ukuran 15 kilo satu ikan Murni itu ya. murni gitu kan. Kalaupun nggak murni 2 kilo ya anggap ya Ya. mungkin murninya 12 kiloan lah. Karena kebanyakan nih Kang Ya biasa Di kiloan. itu nggak usah kita bahas lah, itu nggak usah kita bahas itu mas. Sebenarnya kalau di Sukabumi mungkin relatif sama ya ukuran ikannya. Ya, antara 5 kilo, 8, 10, 12 Iya. masih ada 12. Iya. Situasi kedua adalah kita menghadapi ikan yang relatif besar. Setelah situasi pertama kita mancing di malam hari, situasi kedua adalah kita memancing ikan yang ukurannya rata-rata besar. Ya jelek-jeleknya lele induk mungkin 2 kilo 3 kilo ya. Yang mana dibanding kebiasaan saya mancing bener ya gede gitu kan. Nah, makanya kita fokus ke dua situasi itu dulu aja. Mancingnya malam hari, ikannya besar-besar. Berarti apa yang dibutuhkan? Malam hari. Malam hari ke apa? Gelap dong. Iya, betul. Berarti benang. Nah, karena fokusnya kita benang itu harus mempunyai visibility yang tinggi. Visibility itu apa? Ya, katinggalinnya jelas gitu. Herang, mencrang, burung, Buricak Burinong. buricak burinong gitu. Apalagi kalau buat teman-teman yang hobi mancing galatama lele dengan sistem dasaran atau glosoran. Iya. Tapi ya bagi yang pelampungan pun itu juga sangat lumayan berpengaruh gitu kan. Ketika mancingnya di malam hari, selain pergerakan pelampung, pergerakan benang juga bisa membantu untuk mendeteksi strike gitu. Sehingga itulah kenapa akhirnya kita mengeluarkan seri-seri benang galatama itu dengan warna-warna terang seperti ini. Kalau secara market, warna ini disebutnya warna fluoro yellow dog atau naon ya?
Hijau neon. Hijau neon lah ya bahasa. Kalau bahasa industrinya ini fluoro yellow dog, tapi ya mungkin ada yang bilang Stabilo ya. stabilo, kuning stabilo, hijau neon, Ya. whatsoever lah. Tapi warna seperti ini tuh bisa disebut ini warna best selling untuk teman-teman yang bisa main di Galatama. Jadi karena memang mancingnya malam dengan visibility yang sangat, apalagi kalau kolam lele kan mohon maaf ya, saya sering juga mancing lele dengan tiket harga 15.000. Iya, gelap. Lampu udah saya nah. Saya Cengkir kayak iya, gini. saya pernah bikin konten Iya. ceritanya. Umpan udah bagus banget ya. Dan saya baru mancing ke situ. Mhm. Malamnya belum tahu, kalau siang pernah berangkat dengan PD saya kan. Pas datang ke kolam, kamera saya gak kelihatan kan, gelap. Lampunya cuma ada sebelah sana satu gitu. Ya mungkin ini bisa membantu ya. Kerma lampu na poek, kulit Ya. na oge. Baik. Ya kan, kalau pemancing kan kulit harus eksotis. Oh, iya. Betul kan, eksotis. Jadi Ini iya. membuktikan senioritas di dunia mancingnya. kalau pemancing kulitnya putih diragukan. Diragukan ya. Jadi Baik lagi Wing. Iya. Ya, karena malam tentunya ya ini kenapa Enigma untuk benang-benang Galatama ini kita create dengan warna-warna terang seperti ini, fluoro yellow dog. Tapi selain Enigma, untuk Galatama kita juga punya produk yang lain, yaitu Duraking Wizard. Ini kita masih bicara Ya. menyiasati mancing di malam hari. Ya. Tapi dan biasanya kalau yang seperti ini tuh kebanyakan dipakai yang glosor ya, kebanyakan pada umumnya. Umumnya. Seperti di pik ya, itu kan dengan lemparan yang jauh, sistemnya glosor. Kalau malam kan pas ada yang narik itu kelihatan gitu si tali. Iya. Jadi ketika ada ikan makan, si tali itu langsung kenceng, udah kelihatan gitu. Kelihatan. Beda kalau kita pakai yang bening atau gelap hitam Oh ya. ya, warna-warna Itu natural lah. Jadi kenapa ya? Ini saya tunjukin nih. Kalau Enigma ini warna-warnanya fluoro yellow dog. Ini dog ini bakal jadi kata kuncinya. Ya. Kalau ini warna-warnanya adalah light green. Kalau ada yang bilang lime green. Apa sih bedanya Enigma sama Wizard? Sementara harga relatif sama gitu kan. Kenapa Duraking sampai harus mengeluarkan dua produk yang dengan dua nama yang berbeda dengan konsep warna yang ya, bisa mirip-mirip? Ya. Yang pertama bedanya adalah Enigma itu adalah keluarga benang dengan warna-warna dog, atau ada yang bilang lagi itu warnanya dull. Dull itu warnanya solid. Solid ya. Jadi kalau misalnya Terawang gitu mungkin ya. Enigma ini warnanya tuh bener-bener terang dan solid gitu kan. Kita hampir nggak bisa bener-bener nembus cahaya tuh nggak bisa nembus melewati benang ini karena warnanya solid. Itu kenapa kita sebutnya warnanya dog atau dull tadi. Sementara kalau Wizard, walaupun dia warna-warnanya tetap terang, tapi dia nggak dog atau nggak dull kayak tadi, sehingga warna masih bisa nembus lah ya. Nah, tapi visibility kedua benang ini baik Enigma ataupun Wizard tentunya sangat bisa diandalkan ketika mancing di malam hari. Nah, bedanya lagi dengan konsep dua warna yang berbeda ini, nah ini kita agak sedikit teknikal. Enigma itu memiliki karakter elongation lebih pendek dibanding Wizard. Elongation nanti? Elongation itu pegas, nyot. Nah, nyot. Nah, ini Nyot. cek seorang Sunda mah. Karet apa ya itu ya? Elongation itu bahasa sederhananya adalah kelenturan atau apa ya? Daya Daya regang. Daya regang ya. Enigma kita desain dengan elongation lebih pendek dibanding Wizard. Jadi kalau untuk Galatama lele mungkin saya bakal lebih recommended Enigma. Karena apa? Dengan elongation yang pendek itu ketika mengkonversi strike menjadi hook up, aja keren bahasa aingnya. Ketika ikan nyanggut dan kita hook up dengan elongation yang pendek, mata kail tuh bisa lebih tertancap, lebih sempurna. Karena elongationnya Ya. pendek gitu kan. Dak.
Ketika dihentak langsung ini ya, Yang langsung ada power ya. Power lah. Karena elongasinya pendek gitu. Sementara kalau pakai wizard dan ada walaupun nggak terlalu panjang juga ya, tetap dibanding benang-benang yang didesain untuk pancing ikan mas biasa, dia tetap lebih pendek. Ya, tapi kalau dibandingkan dua produk ini, Enigma elongationnya jauh lebih pendek. Ya kan? Jadi Enigma lebih memiliki elongation lebih pendek sehingga lebih mudah mengkonversi strike menjadi hook up yang sempurna, khususnya untuk Galatama lele atau Galatama patin yang memang dikenal mempunyai mulut rahang yang keras. Kebayangkan sok mengis nyanggut lele, kamu di jero, akhirnya kan Kedi, panitia, Dan saya tanyakan sampai sekarang gini Kang, di setiap Galatama lele, di setiap kolam yang saya temui, kenapa memanggil Kedi harus Q? Enggak bro? Ya karena ketika Kedi nganggur, dia hobinya main kiu-kiuan. Nah itu ya. Jadi kita masih ngebahas bahwa mancing malam akhirnya membutuhkan visibility yang terang, sehingga akhirnya muncul dua konsep pewarnaan seperti ini. Warna-warna dop atau warna-warna light clear. Maksudnya light clear itu terang, tapi tetap cahaya masih bisa relatif menembus benang. Visibility-nya ketika malam ya silahkan itu dikembalikan ke teman-teman experience-nya ya. Karena kan ketika mancing di peak dengan penerangan yang terang akan sangat beda ya di tempat kita yang ya mohon maaf misalnya tiketnya relatif murah lah ya. 15.000 Ya, walaupun dengan membayar 15.000 saya jamin bahagianya sama dengan di peak yang bayarnya ratusan ribu. Saya jamin itu. Ya. Karena itu, kembali lagi intinya memancing itu adalah mencari kebahagiaan. Berkesinambungan. Lain dari konten lain. Sama kontennya selingan. Ya, inilah ya intinya mah Wizard dan Enigma itu dari sisi menyiasati mancing malam sehingga diperlukan warna-warna yang terang seperti ini, baik konsep dope maupun konsep bright clear seperti ini. Ya, karena hampir di setiap pemancingan kalau malam itu pasti full. Iya, karena dibandingkan sebenarnya bukan karena itu tadi gitu. Ikan-ikan yang jadi khususnya untuk Galatama lele atau patin ikannya memang nokturnal sehingga frekuensi sambutan ya bakal lebih mantap di malam hari tentunya gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan situasi kedua. Iya. Ikannya besar-besar sehingga dibutuhkan benang yang memang memiliki kekuatan. Itulah kenapa akhirnya ini sih sedikit ini ya, bukan hiperbola tapi mungkin bahasa saya cenderung iklan. Dibutuhkan material nylon yang performanya maksimal. Nylon mungkin sepintas sama, sepintas menang bedanya sih yang menang nu dipakai jang ulang layangan. Sarua nylon. Tapi pada dasarnya material nylon tuh beda-beda ya, dari mulai standar nylon yang paling murah sampai mahal. Itu yang membedakan benang murah dengan benang mahal tuh base materialnya, bahan dasar materialnya. Karena yang paling murah misalnya anggap mungkin teman-teman industri sih lebih tahu ya, ada nylon silk, terus ada homopolimer, ada copolymer, dan kalau ini adalah benang yang dibuat dengan new composite polymer, bahan material nilon terkuat yang sekarang ada di dunia. Benang terbaik material terbaik untuk benang pancing nilon atau monofilament yang terbaik ada di dunia, new composite polymer. Sehingga walaupun ukurannya kecil tapi dia memiliki breaking strength di atas rata-rata. Oh iya. Nah, ukuran kecil itu banyak kan yang nanya pakai ukuran apa pakai lips gitu kan untuk nilon. Kalau saya sangat merekomendasikan teman-teman membiasakan diri untuk mengukur benang dengan diameter. Diameter ya. Ya, karena bicara 6 lib, 8 lib itu kan berbicara kekuatan ya. Iya. Konsep kita membaca ukuran kekuatan itu bisa beda-beda. Makanya kalau diameter kan udah jelas 0,30 ya harus 0,30. Kalau misalnya kita bicara lib, ada 6 lib yang ukurannya 0,20.
Tapi ada juga drum lip yang ukurannya 025 tergantung pabrikannya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara diameter itu lebih fair, lebih adil. Produk apapun kalau dia bilangnya 030 ya isinya harus 030. Iya, betul. betul. Makanya ya kalau misalnya untuk pembiasaan itu saya rekomendasikan teman-teman membiasakan diri untuk fokus ke diameter bukan ke lip. Gitu. Maksudnya ada teman yang sering nanya kan, Kang kalau untuk Galatama lele benang yang direkomendasikan ukuran berapa? Kalau sebagian mungkin ada, oh pakai 10 lip. Oke, belilah ke toko pancing, ke Didia Fishing. Kang Yudi, aku pesan benang lele terbaik dari Dura King yang ukurannya 10 lip. Karena benang pancing Dura King mah letik dia kuat, gitu. 10 lip itu cuma 0,25. Iya kan? Sementara yang dimaksud oleh teman-teman yang merekomendasikan 10 lip yang diameternya 030. Iya. Itu situasinya bakal berbeda. Makanya itu saya tetap rekomendasikan teman-teman untuk fokus di diameter ya. Makanya dengan menggunakan komposit polimer yang terbaik tadi tentunya akan menghasilkan kekuatan breaking strength yang maksimal. Makanya tinggal kita balikin nih. Ukuran yang terbaik, ukuran yang umum digunakan di Galatama lele, pengetahuan saya itu mulai dari 0,25 mm sampai ke 0,35 mm tergantung target ukuran. Kalau Anda pemburu amplop sejati, pakai benang sebesar-besar ya. Wow, pegat. Tapi kalau Anda pencari sensasi, banyak loh yang orang datang Galatama gak nyari amplop, gak nyari kompetisi, ya cuma narik doang, nyari sensasi banyak. Saya juga penikmat Nah, strike sebetulnya. saya juga mirip, tapi kalau dapat amplop saya sangat bahagia. Lebih bahagia. Lebih bahagia lagi. Jadi memang kita penikmat strike, tapi ketika tidak mendapatkan amplop kita sedih. ya, Gugur itu. ya gitu ya. Makanya saya tidak merekomendasikan memiliki diameter 025 sampai 035 tergantung ukuran yang target ikannya gitu kan. Nah, situasi yang itu kan berarti harus menggunakan benang yang memiliki kekuatan yang semaksimal mungkin. Itu kenapa kita menciptakan Wizard dan Enigma ini menggunakan base material yang terbaik untuk monofilament saat ini, new composite material. Yang kedua juga gitu kan, karena kalau di Galatama apalagi teman-teman pakai umpan dan esen dari Kang Ewing, dijamin strike-nya rame, nanti kamu bayar ke saya. Pasti. Tapi itu serius. Karena saya sering lihat video-videonya Kang Ewing, kalau dia pakai produk-produknya strike rate-nya begitu bagus ya. Dan tentunya benang seluruh peralatan bakal bekerja terus menerus. Iya. Celom, jedut, fight. Itu makanya selain kuat juga harus mempunyai durability yang tinggi. Durability itu umur pakai. Iya, pakai. Jadi ketika pertama kali pakai kuat gitu. Tapi lama-kelamaan material apapun pasti ada umur. Nah, apalagi kalau benang-benang yang tanda kutip apa adanya atau materialnya tanda kutip bukan material yang terbaik, itu bahkan dalam beberapa kali penggunaan di session yang sama udah mulai kerasa penurunannya. Lemparan pertama dapat 2 kilo, dapat 10 kilo aman. Lemparan kedua dapat 10 kilo aman. Tapi mungkin lemparan ketiga kualitasnya mulai turun. Sehingga dapat 8 kilo mungkin putus. Ditambah faktor bisa aja mamarit ada yang pecah lah, real seat di real line roller nggak jalan lah, banyak faktor lain, sehingga dibutuhkan material yang memang mempunyai durability tinggi. Selain durability, tentunya karena kita mancing di kolam dan strike terus-terusan, harus memiliki memori yang rendah. Memori apa? Memori apa? Memori kau membuatku. Memori berkasih. Paling geskolot mana ya? Apa lagu eta? Enggak. Memori dalam dunia benang itu kalau bahasa saling sederhananya itu adalah gampang atau tidaknya keriting benang itu. Kenapa disebut memori? Benang kan aslinya rapi kayak gini nih. Ketika mendapatkan gesekan, ini karena pakai kuku ya.
Dan kalau benang yang bagus, Saya gitu kalau nggak beli gimana? Ada terus saya kasih nomor. iya. Kalau mau memaritnya atau ring guide-nya menggunakan material yang keren, saya nggak mau nyebut merek, tentunya itu bakal lebih aman lagi. Tapi Enigma dan Wizard tentunya kita desain untuk memiliki karakter memori yang sangat rendah. Segampang keriting, sama. Langsung gini terus. Atau mau beli kosong. Tapi untuk senar ya, saya pernah pakai salah satu. Ternyata joran mempengaruhi keritingnya si senar. Saya pakai joran yang ini nggak pernah keriting. Ganti joran jadi keriting. Gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, kualitas mamarit atau ring guide Ya. di joran itu sangat berpengaruh. Pengaruh, ya. Ya mungkin joran A dia menggunakan ring guide atau mamarit dengan kualitas keramik yang bagus. Kan ada keramik juga beda-beda ya. Ada yang mulai dari alconite, silikon carbide, terakhir ada torzite juga. Atau mungkin ya merek-merek yang material-material yang lain. Tapi semakin bagus material itu akan lebih membantu benang kritik atau tidak. Kalaupun benang sebagus apapun, kalau Anda menggunakan joran yang keramiknya pecah, dijamin kritik. Makanya sebelum mancing selalu periksa mamaritnya ada yang pecah nggak. Karena selain bikin keriting, pada kasus-kasus tertentu pecahnya keramik ini bisa membuat benang putus. Yang kalau dalam Galatama bisa mengakibatkan hilangnya amplop. Itu kritik. Di sisi lain, karena kita mancing di kolam, benang teh kudu Cepat tenggelam. nah gampang tenggelam atau mudah tenggelam ya. Benang terus mudah tenggelam. Fitur mudah tenggelam ini udah kita maksimalkan di kedua benang ini, Enigma dan Wizard. Jadi dibanding benang-benang yang lain, untuk teman-teman yang suka Galatama relatif gampang tenggelam. Sehingga ketika misalnya teman-teman nggak suka gelosoran, sukanya pakai pelampung, bakal sangat membantu. Karena gampang tenggelam ini biasanya sangat berpengaruh ketika kita mancing menggunakan teknik pelampungan. Kalau biasanya kan benang-benang lain mah kudu digesut ke tanah nih, atau ku getah daun cau, atau Ada yang direbus. ada yang direbus kayak gimana. Kalau Enigma dan Wizard tinggal digunakan dan udah gampang tenggelam. Nah, teman-teman silahkan buktikan sendiri lah. Karena kalau saya ngomong mah, mana nyian, mana udah dagang ini. Tapi makanya saya selalu yakin semaksimal mungkin produk yang kita siapkan untuk teman-teman tuh bisa memberikan kebahagiaan, berkesinambungan buat teman-teman mau mancing di mana pun, di kolam, di balong, di pulau, di susukan atau gimana pun. Dan untuk lebih jelasnya silahkan dites sendiri. Idealnya sih seperti itu, gitu kan. Ngomong-ngomong kameramen kayaknya pegang. Oke, hold dulu, op saja ya Budun. Tadi kan ini kita masih bicara situasi menghadapi ikan yang lumayan besar kan. Iya. Satu lagi, benang tuh selain kekuatan utama, dia tuh punya satu sistem kekuatan yang juga harus kuat. Ketika menggunakan benang pancing, apa yang pasti ada? Naon sok? Cuma dia bilang kemarin Masih ada? belum. Apanya? Simpul. Oh iya betul. Benang teh pasti nali. Pilihannya. Baik itu dari benang ke kail atau bisa aja ke stopper, ke kili-kili, tapi pasti ada simpul atau ke PA apapun itu. Galatama juga pakai PE kan? Sebagian. Segini lah. Ya, sebagian. Sebagian. Nggak semua. Setahu saya sih nggak semua ya. Tapi intinya dalam penggunaan benang dipastikan pasti ada simpul. Keren. Dan ini adalah kalau bahasa kerennya secara industrial adalah knot strength atau adalah kekuatan tali dalam keadaan tersimpul. Itu sangat berbeda. Berpengaruh berarti ya untuk Sangat kekuatan. berpengaruh, sangat berpengaruh. Berarti bukan berarti hanya kekuatan si senar ini ya. Iya. Tapi ketika sudah Ini disimpul ya. Ini breaking strength itu putus seperti ini. Baju juga bisa. Tapi ketika misalnya udah ditali itu sama aja dengan seperti ini. Ada simpul. Ya. Makanya kalau kita mancing terus pakai pakai ada simpul, dijamin pasti putus di sini. Dan tiap model ada warna lagi. Karena simpul itu adalah titik lemah benang. Teknik nih. Tahu harganya gimana? Karena saling menjepit atau saling memotong. Udah next.
Jadinya benang juga harus memiliki kekuatan simpul atau knot strength yang maksimal. Dan itulah kenapa akhirnya itu pun menjadi concern dari Duraking untuk meng-create Wizard dan Enigma ini sebagai sebuah produk benang pancing yang memiliki knot strength atau kekuatan simpul yang maksimal. Satu fitur lagi yang ada di benang ini yang mungkin saya nggak tahu di benang lain ada atau enggak, saya ya itu mah urusan produsen yang lain lah ya. Tapi Enigma dan Wizard ini memiliki abrasion resistance yang maksimal sampai 10 kali dibanding abrasion resistant benang-benang yang lain. Warna kayak gini atau warna Apa abrasion resistant, Bang? Karena saya ingat Abrasion ini, resistant itu daya di Singapura ingat kan apa yang tikis ya apa? gara-gara dua ya. Kan tikis apa? Ukuran untuk tahan gesekan. Gesekan. Dan nggak bisa Kan contoh kasus kayak gini. kalau di situ- Benang yang abrasion resistance-nya jelek ketika menggunakan mamarit yang jelek akan terkikis. Tapi berbulu kadang nah, ya. kalau di Galatama lele umumnya tuh ketika kita berhadapan dengan paralon blower Di depan. Iya kadang kita ngelempar ke depan dapat induk gede buat lari Iya, lari. karena patok itu kalau benang yang abrasionnya resistennya kurang bagus atau kurang maksimal ketika dia menggesek ke paralon seperti itu relatif gampang putus. Makanya kita meng-create Wizard dan Enigma ini memiliki abrasion resistance yang maksimal sehingga ketika mendapatkan ikan dengan bobot yang besar bisa membawa lari benang ke arah struktur atau paralon atau apapun itu dan terjadi gesekan, dia lebih tahan. Dan kadang-kadang main yang layangan kan sama tetangga. Iya, itu beda Dan lagi. tetangga lagi strike, kita strike akhirnya ngadu. Dan Nah. saya pernah putus begitu. Itu makanya kalau saya simpulkan gitu ya, terdapat 5 fitur teknologi yang ada di benang ini. Pertama, breaking strength yang maksimal. Jadi memang benang kuat, tidak gampang putus. Yang kedua, tadi yang terakhir kita bahas, kekuatan simpul atau knot strength yang maksimal. Yang ketiga adalah dia low memory, tidak gampang kritik. Yang keempat adalah kalau mau banyak kan gampang telung teh. Malah tenggelam. Iya kan? Nah, yang kelima, abrasion resistance-nya tinggi. 5 fitur ini udah ada di sini. Dan fitur terakhir yang keren. Murah, meriah, barokah. Eta Wing, aslinya kayak gini. Saya kerja di Duraking itu saya perlu cerita ya. Saya lahir di Sukabumi di mana muncul nama-nama besar pemancing di Indonesia dari Sukabumi. Karena karakter mancing di Sukabumi itu unik. Karakter kita mancing di sini tuh memang benar-benar unik dan akhirnya membentuk karakter-karakter fighter kalau di dunia mancing ya. Sehingga dalam perjalanannya saya mencintai dunia mancing. Ketika saya bekerja di industri dunia mancing, saya mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan barang terbaik. Duraking mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan produk terbaik dengan harga seterjangkau mungkin. Kalau saya nggak mau bilang harga, saya mah bukan penjual, saya mah pemberi informasi. Silakan teman-teman cek di tokonya atau tanya ke Ewing langsung lah masalah harga mah. Bisa ke Nidia Fishing juga. Atau ke Nidia Atau Fishing Serolaut. atau Serolaut. Kamu jualan ya? Ah, enggak. Oh jangan, Nidia Fishing aja. Nggak kelewat. Nggak kelewat, oh ya udah lah. Nah, kalau saya aja. bilang, kalau saya bilang jualan nanti ada yang punya. Ya, intinya Duraking memang kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan produk yang best value. Maksudnya best value adalah teman-teman mengeluarkan budget seminimal mungkin untuk mendapatkan produk sekeren mungkin. Untuk harga dari yang lain-lain silahkan hubungi tetangga saya, sahabat saya, Ewing atau ya search di Google aja. Khusus buat teman-teman yang di Sukabumi, kalau kebutuh produk-produk Duraking tersedia lengkap di Nidia Fishing.
di Jalan RA Kosasi dekat Jembatan Ciandam. Sekitar 2 km dari rumahnya Haribuana. Bagian deh. Nah, coba kalau saya ada mah. Ini sebenarnya senarnya udah ada kan? Udah. Yang saya pertanyakan adalah apakah Duraking kedepannya akan membuat joran untuk Galatama gitu? Sudah Barangkali. tersedia. Wah, pusing kita nih. Ini dia, ini dia PC udah menjualnya kok. Oh, udah ada ternyata ya. Wah. Saya beli waktu itu kita beli Maxis ya. Pernah juga dipakai di Galatama juga sama saya. Saya suka yang ini. Maxis buat dipakai Galatama. Iya, saya mah begitu. Jangan kan Maxis bambu aja saya pakai kan. Maxis kan BC. Iya. Enggak ada yang itunya, yang spinningnya kan ada. Yang gagangnya biru itu. Genesis. Oh, Genesis. Iya, lupa Saya Genesis. Karena jadi Maxis sih. Banyak sih banyak ya. Saya pakai Genesis juga, pernah dipakai Galatama. Ada nggak? Ini. Tuan tuh mana ya Genesis tuh? Ah, ini. Nah, Oh iya. Cuma BC itu mah. ini sebenarnya Duraking. Nah, kalau Yang ada ini ini. Duraking BCX. Duraking BCX ini adalah Duraking yang didesain untuk casting menggunakan reel overhead atau reel BC. Makanya keywordnya kalau pengen nyari Duraking BCX, Duraking yang buat casting atau Duraking BCX series ini adalah Duraking Genesis BCX series. Nah, Kalau buat sama TRX. kalau buat Galatama itu Duraking TRX. Nah, itu. Ada Nah, barang. ini yang saya beli maksudnya. Maklum kalau lagi begini saya deg-degan. Genesis jadi Maxis ya. Karena memang Maxis ada juga Ini kalau nggak saudara Laguna ya. Ini ada satu-satu ya. Nah, ini nih. Nah, yang ini yang saya beli Ini kemarin. Duraking TRX Ah. memang kita desain buat teman-teman yang suka mancing di kolam. Terdapat dua ukuran ya, ukuran 17 lip. Dua ukuran ya. Antara 17 lip dan 20 lip sini tuh. Ukurannya kalau untuk Galatama lele ya fair enough lah. Karena ini TRX ini kita create untuk all around fun game atau misalnya joran yang serba bisa di kolam apapun. Mau dipakai mancing lauk mas jadi gitu kan. Mau dipakai mancing Galatama lele oke banget. Tinggal ukurannya menyesuaikan. Oh iya. Apakah mau ukuran yang 18 lip atau yang 20 lip. Kalau untuk Galatama lele sih saya rekomen yang 20 lip. Ya, standar begitu. Yang satu lagi adalah Duraking SCX. Kalau SCX adalah Genesis yang di-create buat mancing casting, tapi dengan konsep reel nggak pakai BC kayak gini, reel spinning biasa. Itu yang ngebedain itu panjangnya. Panjangnya. Kalau BCX sama SCX itu panjangnya sekitar 2 meter. Kalau TRX karena dibuat untuk mancing di kolam, panjangnya disesuaikan dengan panjang joran yang umum digunakan 180 cm. 80. Makanya udah mulai lengkap kok Duraking. Doain lah untuk teman-teman bagaimana produk dari desa kecil Nanjung Kabupaten Bandung ini bisa lebih mendunia, bisa lebih diterima dan bisa lebih memberikan produk-produk yang murah, meriah, barokah dan memberikan kebahagiaan yang berkesinambungan. Amin. Amin. Jangan lupa jalan fly. Dan mudah-mudahan berakhir amplop. Iya, buat teman-teman yang hobi Galatama ya. Ya. Saya sarankan sih kalau mancing Galatama jangan terlalu serius lah. Nah, kalau mau fokus oke, berbulu amplop oke, tapi ya bijak aja lah. Mancing dimanapun harus bijak ya. Iya. Mancing di laut harus bijak, melihat cuaca, safety dan yang lain-lain. Mancing di susukan harus bijak, ingat konservasi dan yang lain-lain. Begitupun kalau mancing di kolam atau Galatama harus ingat gaji itu lebih banyak ke rumah, ke istri dibanding ke kolam. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Dan kebanyakan kebalik kan. Ya, dan itulah Anda bahagia memancing, tapi ketika pulang ke rumah dijamin Anda rudet. Akhirnya mancing lagi. Akhirnya mancing lagi untuk mencari kebahagiaan. Ah, bener aja. Dan satu lagi, musuh utama pemancing adalah siapa itu? Ya, seru lah.
Kasih Wingnya udah dikasih kesempatan nih. Bang. Saya juga terima kasih nih, Dan alhamdulillah. ngobrol-ngobrol bareng dan mungkin nanti saya nanti Iya. muncul di YouTube-nya Awin dong. Oh iya dong. Halo. Aku ada. Kalau masuk YouTube ini udah masuk TV ini. Udah masuk TV ya. Alhamdulillah juga Intinya saya. sih kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan tentang produk-produk Duraking khususnya yang buat Galatama atau lebih spesifiknya Galatama lele, tanya aja ke Ewing. Atau misalnya penasaran, pengen langsung nanya ke saya, boleh. Saya ada Facebook, nama saya Hari Buana. Atau misalnya di Instagram, ada Gaga Ya. @hb_fishing journey. Kalau YouTube channel saya nggak punya, mau menang lah ngelawan Ewing malah. Kan ada YouTube juga. Ya? Kan ada YouTube. 17 subscriber. 17. Kan saya juga udah subrek. 17, kakak keramat itu. Kan 17 itu masa-masa yang paling indah. Nggak bisa deh. Itu yang waktu masa-masa yang paling indah dan paling gurih. Oke, jadi ya gitu lah. Atau mungkin ada pertanyaan lagi nih? Mungkin durasinya terlalu panjang. Iya, Kita benar. bikin di part berikutnya. Dan mungkin kalau ada waktu dan ada kesehatan, mungkin kita bisa mancing bareng lah nanti ya. Ayo mancing bareng nih bareng ya. Saya juga terima kasih sudah bersedia diinterogasi ya sama saya ya. Alhamdulillah, Bukan saya podcast senang. yang udah terkenal sana ya. Podcast kecil-kecilan sekedar hiburan dan memberikan mudah-mudahan ya. Maksud saya untuk ini bisa memberikan sebuah apa ya? Memberikan jawaban lah mungkin di antara pertanyaan-pertanyaan di komentar video saya gitu kan. Dan bisa memberikan sedikit edukasi lah. Sedikit pencerahan. Mungkin banyak di luar sana yang sudah banyak mengerti, tapi mungkin juga ada juga yang belum Oh, iya. mengerti. Gitu. Kalau ini jadi YouTube nih ya, ada giveaway di channel ini 10 buah benang Enigma. 5 buah Wizard dan 5 buah Enigma untuk ya terserah Ewin lah pemenangnya mah nanti. Alhamdulillah ada. Kalau udah ada pemenangnya Ewin tinggal kontak saya. Dan ya. kebetulan memang saya ada giveaway nanti di menuju Gokuluka. Asik. Bocoran lah tulisnya lah bocoran. Saya udah mempersiapkan beberapa, ada joran, kemudian ada reel, dan alhamdulillah ada yang ini katanya Apa? 10 rame ya. Jadi buat teman-teman nantikan di 20K. Saya itu udah kayak paling ini ya, padahal cuman biasa-biasa aja. Yang penting Iya. apapun yang dilakukan, rek musik, rek jadi YouTuber bahagia nih. Baik. Atur dong nih. Terima kasih juga, semoga terima kasih udah bisa bersedia saya masuk YouTube saya ya. Dan terus terang ini pertemuan pertama kali saya. Biasanya saya melihatnya di TV, di Facebook live ya, di IG juga. Nah, alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Terima kasih juga kepada Nidia Fishing ya. Oh iya. Yang sudah memberikan Tuanku yang mulia, ini dia Fishing. Yang Masuk, sudah Bang, masuknya. menyediakan mancing untuk teman-teman pemancing bahagia berkesinambungan. langsung cek di deskripsi atau bisa cari sendiri ya di marketplace Nidia Fishing di situ. Udah paling gede lah inilah di Sukabumi, nggak ada lagi. Mungkin Di Sukabumi bisa- mual aya 2 pokoknya. Sekalian interogasi fly fishing mah terus sekalian Ya, fishing. Kita ada angler fly fishing juga ya. Cimandiri nanti ya fly fishing. Oke, sekian dulu untuk kesempatan hari ini. Kesempatan kali ini maksudnya. Dan mudah-mudahan saya bisa berbincang kembali di kemudian di kesempatan yang lain. Dan buat teman-teman, mancing itu intinya dari pembahasan kita itu yang penting itu bahagia ya. Amplop itu masalah rezeki. Juara total itu bisa umpan yang bagus dan teknik yang bagus. Tapi kalau umpan bagus setelan jelek juga gitu kan. Karena Intinya- mancing itu Ah. gunakan selalu Duraking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.